Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan jalan-jalan melihat tempat makom yang dituakan di daerah sekitar sini, yaitu Mbah Nayagati dan Petilasan Pangeran Diponegoro. Oke guys, kali ini kita lihat ke tempat selanjutnya. Oke, cus. Melihat-lihat ke tempat makom lagi. Dan ini tempatnya di tengah-tengah hutan, di sekitaran sawah. Ini anginnya luar biasa. Di sini terdapat makom Mbah Nayagati. Dia adalah sesepuh dulu pertama kali menjadi kepala desa di desa ini, di desa Ngalian tepatnya. Kita lihat dari dekat. Ini makomnya. Makomnya di sini juga sering diziarahi warga-warga daerah sini. Lokasinya itu sangat terpencil dengan medan yang begitu lumayan sulit. Ini tempatnya. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Ini bangunnya sudah dibangun, tapi belum permanen. Dia adalah tokoh warga desa sini yang pertama kali menjadi kepala desa di daerah sini. Dan ini tempatnya. Oke, juga di daerah sini ada petilasan, itu namanya petilasan Pangeran Diponegoro. Kita lihat ke sana ya, di daerah seputaran sini. Oke guys, kita mau melihat-lihat ke tempat makom lagi. Dan ini tempatnya di tengah-tengah hutan, di sekitaran sawah. Ini anginnya luar biasa. Di sini terdapat makom Mbah Nayagati. Dia adalah sesepuh dulu pertama kali menjadi kepala desa di desa ini, di desa Ngalian tepatnya. Kita lihat dari dekat. Ini makomnya. Makomnya di sini juga sering diziarahi warga-warga daerah sini. Lokasinya itu sangat terpencil dengan medan yang begitu lumayan sulit. Ini tempatnya. Oke, kita lihat lebih detail lagi. Ini bangunnya sudah dibangun, tapi belum permanen. Dia adalah tokoh warga desa sini yang pertama kali menjadi kepala desa di daerah sini. Dan ini tempatnya.
Oke, juga di daerah sini ada petilasan, itu namanya petilasan Pangeran Diponegoro. Kita lihat ke sana ya, di daerah seputaran sini. Dan ini juga ada satu lagi ini itu makom sesepuh yang dituakan di sini. Katanya itu petilasan Pangeran Diponegoro. Dan di sini akan dibangun tempat cungkup, istilahnya di cungkup yang permanen buat petilasan. Oke, ini tempatnya di sekitar pohon jati. Ini ada pohon jatinya. Oke, dan ini sejarah, karena dulunya Pangeran Diponegoro itu pernah singgah di sini ketika masih melawan penjajahan Belanda. Oke guys, ini tempatnya, petilasannya itu apa itu namanya ya, petilasan. Tuh di sini kalau nggak salah itu kudanya itu ya yang ditinggalkan di daerah sini. Kita lihat lagi di sekelilingnya. Kita segera menuju ke tempat yang lain. Tuh tempatnya tuh, ada batu-batu di tengah sawah, di tengah sawah tuh gambaran batu. Oke, kita telah sampai di pinggiran sawah dengan tempat yang sangat asri. Tuh lihat. Oke, kita lihat dari dekat batu-batu yang sangat besar, namanya batu bangkong, batu kebu, atau batu apa. Di sampingnya itu ada gubuk, istilahnya tempat beristirahat orang yang bekerja di sawah. Tuh, ini batunya, namanya batu apa itu namanya? Yes, dan batu ini sebagai bukti tanda petilasannya Pangeran Kuda Diponegoro. Itu di batu ini itu ada gambarnya kuda, itu gambar kudanya Pangeran Diponegoro zaman dulu itu di tempat mukim untuk mengatur strategi di daerah sini. Ini batu bukti peninggalan sejarah kita. Tuh, ada motif gambar-gambarnya itu. Tuh, kita lihat lebih dekat, terlihat dengan jelas kudanya itu. Oke. Oke, itu juga ada di tengah-tengah hamparan sawah. Itu juga ada batu lagi. Oke, itu ada batu lagi, batu yang sangat besar. Entah ada apa itu di balik batu itu. Kita menuju batuan itu. Oke, karena jalannya yang begitu sulit, harus berhati-hati. Ini banyak sekali batuan-batuan. Oke,
Sini juga banyak sekali sawah tuh di seputarannya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan menuju puncak. Di atas puncak ada sebuah gua dan patung, juga ada makam-makam yang dikeramatkan. Oke, kita segera menuju ke tempat. Oke guys, ini jalannya yang sedikit terjal dan sulit. Tuh, jalannya nanjak sekali, nanjak sekali. Tuh, ada bebatuan. Oke, ini lokasinya yang sangat nyaman. Indah. Dan ini adalah salah satu makam yang ada di puncak, yang di sebelah puncak di bawah pohon jati. Oke guys, kita telah sampai ke tempat tujuan, yaitu makam keramat atau patung. Terdapat patung Buddha. Entah siapa yang menjuluki patung Buddha. Itu di sini dulunya adalah tempat pertapaan, tempat buat semadi. Ini lokasinya. Itu ada pohon beringinya yang menambahi keseramannya. Oke, kita lihat detailnya. Terdapat batu gepeng yang terdapat patung Buddha. Ya, tulisannya ke. Nah, tuh lihat itu, ini patungnya, patung Buddha zaman dulu. Dan di tempat ini, ya, oke. Di tempat ini ada tulisan dulunya ditemukan untuk tempat bersemedi atau tirakat. Dan ini juga ada tempat batu, entah itu apa namanya. Mungkin juga makom itu ya, makom. Tuh, lihat sekitarnya, itu batunya lebar sekali. Tuh, itu benar-benar di tengah hutan, hutan pinus yang luar biasa. Oke, kita lihat yang satunya lagi, itu ada jungkup atau punden. Oke. Kita lihat itu jalannya. Oke, itu di sini itu adalah jungkup punden atau makam-makam yang dikeramatkan oleh warga-warga sini. Oke, kita lihat di dalamnya. Nah, itu ada tempat pemujaan. Itu atapnya terbuat dari daun pinus, tuk dan daun pinus. Oke, kita lihat sekelilingnya. Tempat-tempatnya itu, ini benar-benar di atas pegunungan ini, di dalam hutan yang lumayan sulit jalannya. Oke, dan di sebelahnya juga ada namanya tugu, itu mungkin seperti tugu Monas atau tugu apa itu.
Tuh lihat, ada tugunya. Entah dulunya dibuat apa, kurang paham. Oke, kita lihat dari dekat ada apa di sekeliling batu. Oh, tidak. Su, Sekiranya nggak kelihatan itu. su, su, su. Oke guys, Su. lumayan sunyi di sini. Lokasinya jauh dari Ini makam Pak. keramaian. Makamnya. Oh, itu mungkin tanda atau batas wilayah, mungkin bisa jadi. Ini dibangun pada 1900. bulan tanggal 14 1977. Oke, itu mungkin dibangunnya itu. Juga di sini masih ada satu lagi tuh tempat. Oke, kita lihat satu cungkup lagi ini. Satu cungkup. Oh, ini sekelilingnya itu banyak pohon-pohonnya itu. Banyak bunganya. Oke, di situ tuh ada situs Kuta Kalongan. Tuh tempatnya itu. Tuh di dalamnya. Di dalamnya itu ada tempat-tempat apa itu namanya tuh. Oke, kita lihat sekelilingnya. Ini bangunannya dari apa itu? Daun icuk. Dari daun icuk dan dengan pagar kayu. Oke guys, tuh lihat, mungkin jarang ada orang yang kesini, jadi tempatnya itu ya kotor. Tempatnya masih kotor. Oke, kita lihat sekali lagi di dalamnya. Nah, itu ada apa itu namanya? Gundukan tanah. Gundukan tanah, mungkin tanah apa itu? Oke. Kita ini sekelilingnya itu banyak pohonnya, bunga-bunga. Tapi sayang ini tempatnya di tengah-tengah hutan. Oke. Oke, ini juga ada makomnya ini. Makom. Itu di sini tuh ada makomnya. Tuh dengarnya ada 2 botol minuman tuh sebagai tanda bahwa di situ ada makamnya itu. Oke, kita lihat-lihat lagi yang lain. Guys, itu di sekitar kawasan tadi itu lihat banyak sekali rumah-rumah itu. Rumah-rumahnya banyak karena terletak di atas gunung, di atas bukit Kota Kalongan. Itu banyak sekali rumah-rumah penduduk. Oke, kita sekarang mau lihat-lihat gua. Karena di sekitar sini tuh terdapat gua. Entah itu gua apa namanya. Tapi dan namanya gua itu, guanya udah kelihatan. Tapi kayaknya gak berani masuk ini karena gombol sekali itu. Nah, itu guanya tuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itu curam sekali. Tuh. Benar-benar menakutkan tuh. Tuh. Nah, kita lebih dekat lagi. Tuh guanya. Kelihatannya itu dalam juga itu di dalam. Tapi sayang kurang berani masuk karena itu apa itu ada akar beringin.
di bawah pohon beringin. Tuh, benar lebat banget. Tuh, gua itu entah namanya gua apa itu. Nah, oke, kita lebih dekat lagi. Nah itu, itu di sana itu guanya itu. Sebenarnya itu lebar tapi tertutup akar pohon beringin. Jadinya nggak bisa masuk itu. Oke guys, kita kembali lagi. Guys, kiranya jalan-jalan kali ini cukup asik ya. Dengan waktu kita sambung lagi mencari tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga-warga sekitar sini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.